Karena dogma adalah artinya kita harus percaya, walaupun apa yang kita percayai sendiri itu sebenarnya nggak jelas. Itulah dogma. Masih katanya. Iya. Nah setelah di dogma kita didoktrin. Setelah kita itu dipaksa untuk mempercayai hal yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan, tidak dijawantahkan, kita mau tidak mau harus mengerjakan. Sugeng dalu Mbah. Ya, sugeng dalu. Sebelumnya selamat malam untuk penonton YouTube, pemirsa YouTube. Gitu. Hari ini saya sama Mas Indra sedang mengikuti biasa ya kajian tiap malam Senin, Mbah. Iya. Nah pertama-tama gitu kan Mbah, saya itu ingin sedikit menggali lebih dalam lagi tentang konsep bahwa ajaran Jawa itu kasunyatan gitu Mbah. Iya. Nah sedikit mengulik tentang saya baca-baca gitu kan Mbah, bahwasanya kan kita di Jawa itu mengenal tentang dewa gitu. Iya. Nah sejatinya dewa itu sendiri itu adakah sosoknya, adakah wujudnya gitu, atau sebuah filosofi atau personifikasi tentang keilmuan itu sendiri, itu bagaimana Mbah? Monggo. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali setiap minggu malam Senin dengan belajar Kawruh Jawa ya, di tempat yang sama. Dan juga selamat malam untuk para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kami doakan selalu sehat, dimurahkan rezeki, dan diberikan ketentraman dalam rumah tangga. Keluarganya diberikan kebahagiaan tentang menjalani hidup di dunia ini. Dan salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu sagung tumitah, rahayu ingkang pinanggih. Untuk menjawab pertanyaan dari admin tadi tentang konsep Kapitan Jawa dengan kasunyatannya. Memang Jawa itu sebenarnya mengajarkan pada kita dengan konsep kapitayan dan kasunyatannya. Itulah didikan para leluhur kita supaya kita itu mencapai kesadaran yang sangat tinggi. Ya, karena ketuhanan pun tanpa kita itu mempunyai kesadaran yang sangat tinggi, sulit untuk mencapai ketuhanan itu. Dan untuk mendukung supaya kita itu mencapai tentang ketuhanan, maka kita dengan membuktikan atau kita buktikan dengan kasunyatan. Kasunyatan itu artinya bisa diomongkan, bisa dirasakan, dan bisa dilihatnya juga. Itulah konsep tentang ketuhanan yang berkapitayan. Setelah berkapitayan kita bisa berkasunyatan. Itu. Jadi saya ulang-ulang beberapa kali bahwa orang yang berkapitayan dan untuk mewujudkan kasunyatan adalah kita harus bertuhan. Nah maka dengan kata-kata Tuhan, kalau kita itu menganggapnya Tuhan itu yang di sini, yang di sana, yang begini dan begitu, itu belum masuk ke tataran Tuhan itu. Atau termasuk orang yang belum berketuhanan yang sebenarnya. Tapi dikala kita itu sudah mencapai kesadaran yang sangat tinggi dengan kapitayannya, cara berketuhanan sehingga kita bisa melihat kasunyatannya, adalah di saat kita itu bisa memenuhi kebutuhan hidup ini seutuhnya. Itulah
kita bisa dikategorikan atau digolongkan pada orang-orang yang sudah bertuhan, yang sudah berkapitayan, dan sudah mengetahui dengan kasunyatan. Jadi garis besarnya bahwa orang yang untuk mencapai ketuhanan itu dikala kita itu sudah bisa mencukupi tentang urusan lahir dan batin kita. Jadi Tuhan dari kata kebutuhan gitu. Makanya kita mau ngomong beriman, kita mau ngomong apalah yang ada sangkut pautnya dengan Tuhan, tapi hidup kita tidak terpenuhi dengan kebutuhannya, apa yang terjadi? Mengeluh, ya, bahkan sampai curiga dengan Tuhan, bahkan kadang-kadang ragu dengan Tuhan itu sendiri. Masalahnya apa? Kita sudah terlalu kenyang, terdogma tentang ketuhanan itu. Seolah-olah dengan menyembah, maka Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Seolah dengan kita itu menghafalkan bacaan-bacaan dari tulisan-tulisan yang dikalikan sekian banyaknya, seolah-olah dengan itu semua Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi ternyata setelah kita itu melakukan dengan dogma seperti itu, karena dogma adalah artinya kita harus percaya, walaupun apa yang kita percayai sendiri itu sebenarnya nggak jelas. Itulah dogma. Masih katanya. Iya. Nah setelah di dogma kita didoktrin. Setelah kita itu dipaksa untuk mempercayai hal yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan, tidak dijawantahkan, kita mau tidak mau harus mengerjakan. Setelah kita percayai dan setelah kita kerjakan, tiba-tiba tidak ada hasilnya. Dengan kejengkelan cara kita berpikir dan kedangkalan cara kita berangan, dengan apa? Kejengkelan kita berangan-angan dan kedangkalan cara kita berpikir, kadang-kadang menghakimi dirinya sendiri bahwa Tuhan belum memberikan, kita harus sabar. Nah ini orang yang berketuhanan model apa? Jadi ya selagi kita itu belum dipenuhi dengan kebutuhan kita, berarti kita itu belum bersama Tuhan. Mestinya begitu. Nah caranya bagaimana? Ya kita harus tetap berusaha. Karena kita sudah diberikan organ tubuh yang lengkap, ya kita fungsikan masing-masing. Kalau tangan ya fungsinya untuk memegang, untuk berjabat tangan, untuk menulis dan lain sebagainya. Kaki fungsinya untuk melangkah, untuk berjalan. Mulut fungsinya untuk bicara, untuk mencari informasi. Telinga fungsinya untuk mendengar dan mendengarkan informasi. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium. Itu fungsikan semua, dan pada porsinya masing-masing. Saya yakin tidak akan mungkin setelah itu difungsikan semua dan dilakukan sesuai dengan kodratnya masing-masing, maka dari situlah baru kita itu akan mendapatkan sesuatu itu akan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya itulah orang yang bertuhan. Tapi ya enggak menutup kemungkinan dengan ajaran yang seperti ini, dengan yang saya sampaikan untuk menuju kesadaran yang tingkat tinggi, ini juga ada orang lain yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak bertuhan dan ajaran saya ini ajaran sesat. Padahal sudah sering sekali saya sampaikan, orang pelaku agama, orang yang menganut agama itu sebenarnya semuanya orang sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin beragama. Gitu loh. Orang kalau sudah terarah, orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, lalu beragama untuk apa terusan? Kan nggak mungkin, secara logika kan nggak mungkin orang yang sudah mempunyai sepeda motor terpengen sepeda motor lagi. Ya kalaupun begitu memang iya, tapi kan kebutuhannya itu untuk memenuhi anaknya, untuk memenuhi istrinya dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau sudah punya,
Atau begini, kita kehilangan sepeda motor, ya, akhirnya kita cari. Terus setelah kita menemukan sepeda motor yang kita cari, apa kita selalu akan mencari sepeda motor itu ataukah berhenti? Mestinya berhenti untuk pencarian itu. Tapi kalau sudah ketemu kok kita masih mencari terus, berarti kita sesat. Itu. Kita sudah tahu sifat-sifatnya Tuhan. Kita sudah tahu batas-batas ketentuan Tuhan dan sudah kita laksanakan menurut pemikiran masing-masing orang yang melaksanakan itu. Tapi tiap hari melakukan seperti itu terus-menerus. Apakah kira-kira hidup itu juga untuk itu saja? Kenapa tidak memikirkan yang lain? Apalagi Tuhan dengan yang diajarkan sifatnya yang begini dan begitu. Karena Tuhan setiap memberi itu harus menyembahnya. Setiap Tuhan mencipta itu harus menyembahnya. Nah, ciptaan Tuhan itu bukan manusia saja loh. Ada hewan, ada tumbuhan, ada alam ini. Tapi kok Tuhan itu tidak meminta ciptaan yang lainnya harus menyembah? Hanya manusia itu ternyata yang sibuk dengan pencarian Tuhan. Ternyata di antara ciptaan itu yang sangat beregois tinggi adalah manusia itu sendiri. Maka dari keegoisan manusia itulah sehingga menciptakan agama, menciptakan Tuhan, menciptakan malaikat, menciptakan dewa, menciptakan yang lainnya, seolah-olah itu semua adalah kebenaran. Padahal belum tentu bahwa itu adalah kebenaran. Gitu loh. Nah, kebenaran yang hakiki gimana? Kalau bahasa Jawa, mari, karena kita itu sudah hidup dan kita sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa. Dan kita sudah bisa merasakan dengan anganan kita. Ya, maka kita itu mengabdi dalam hidup kita sendiri karena kita sudah difungsikan hidup, maka kita fungsikanlah hidup ini dengan sebenar-benarnya. Karena ini membicarakan tentang Jawa loh ya. Apa konsep dari Kapitayan Jawa supaya kita itu bisa tahu dengan kasunyatan? Konsep yang utama adalah perilaku baik untuk sesama dan untuk dirinya masing-masing sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ya supaya kita itu bisa berbaik pada diri kita sendiri. Makanya di saat siang hari panas kita pakai baju, di saat malam hari dingin kita juga pakai baju atau selimut. Untuk apa? Untuk menjaga hidup kita sendiri gitu loh. Dan berprasangka baik pada diri kita sendiri sehingga kita itu menjaga diri kita itu sendiri. Ya itulah bentuk pengabdian kita, bentuk sembah kita kepada Gusti ingkang akarya jagat lan Gusti ingkang akarya jasad. Itu tentang kapitayan dan tentang kasunyatannya. Ya, karena kasunyatan ini kalau diwedhar di samping rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang kedua tentang dewa atau dari bahasa agama malaikat lah katakan, atau tentang yang gaib. Apakah itu ada? Apakah itu apa tadi? Personifikasi dari sebuah ilmu. Nah, begitu. Dewa, malaikat,
mau gendruwo, tetean, jin dan lain sebagainya. Kalau dibilang ada, memang itu ada, tapi kalau dibilang itu tidak ada, juga sebenarnya itu tidak ada. Yang mengadakan juga kita sendiri, yang tidak adakan juga kita sendiri. Gitu loh. Karena sudah dari beberapa kepercayaan juga menyatakan bahwa manusia itulah ciptaan yang paling sempurna. Makanya yang lain itu termasuk yang tidak sempurna. Nah, sempurnanya ya karena kita itu yang egois itu tadi. Karena keegoisan kita itu lagi akhirnya. Maka seolah-olah dengan kita tidak makan, karena dengan tidak tidur, lalu kita berhalusinasi. Kemarin-kemarin juga sudah pernah saya bahas. Jangankan malaikat yang benar, jangankan dewa yang benar. Bahkan sampai ada daun pun yang patah dari pohonnya, ditiup angin dengan melambai-lambai mau jatuh ke tanah, dengan kehalusinasian kita yang tingkat tinggi, lalu kita menyangka bahwa itu adalah dewa, bahwa itu adalah malaikat, bahwa itu adalah pengejauhantaan dari leluhur. Wis apa sajalah cara menamainya. Padahal orang yang melihat seperti itu kadang-kadang belum yakin bahwa itu apakah dewa, apakah itu malaikat, apa itu leluhur. Belum tentu, tapi sudah berani memastikan, bahkan belum tentu antara tiga ini apakah itu diantaranya nama itu benar, tapi sudah berani meyakinkan bahwa itu sebenarnya yang datang adalah dewa, itu yang datang adalah malaikat, itu yang datang adalah leluhur. Begitu dan seterusnya.